Kita wajib belajar. Kalau Anda belajar berarti melaksanakan tugas. Allah nyuruh kamu kaya, nyuruh kamu pinter nggak? Enggak kan? Jadi kalau ada orang rajin belajar tapi sekalipun nggak pinter-pinter, selesai tugas dia, selesai, karena tugasnya adalah belajar bukan pintar. Jadi apa sebabnya demikian? Kan Allah mengatakan wa'allamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajari kamu ilmu pengetahuan yang tidak kau ketahui, yang mengajarkan Allah, bukan kamu yang berusaha. Semuanya Allah yang menentukan. Jadi ini perlu ada garis tipis ya, garis pemisah yang sangat tipis sekali antara orang tawakal dengan orang yang fatalisme. Orang fatalisme itu orang sudah tidak mau bekerja apa-apa, duduk saja bersiul-siul, nggak mau kerja, nggak mau belajar, nggak mau berkeringat, pokoknya awas. Ini dibedakan orang yang tawakal dengan orang yang nihilisme. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Mungkin saya ada bertanya seperti ini Bu ya. Kita hanya disuruh usaha, mengenai hasil terserah kepada Allah. Sampai batasan mana usaha kita? Karena bisa jadi yaitu yang penting usaha aja lah gitu. Seperti itu. Ada juga usaha yang berpikir keras, sekeras-kerasnya untuk menggapai cita-citanya dengan cara belajar lebih rajin lagi untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, bukankah sudah sunatullah bahwa orang yang rajin pangkal pandai? Nah, ini bagaimana penjelasannya ini Bu ya? Terima kasih Bu ya. Bahwa sampai di mana batas kerja keras kita, saya ingin memutuskan bahwa antara kerja keras dengan kekayaan yang kau dapatkan, dengan rizkimu, itu tidak ada kaitan hukum kausalita. Tidak ada hubungan kausalita. Tidak selalu orang yang banting tulang peras keringat itu kaya. Sekalipun banyak orang kaya mengatakan aku bisa kaya karena aku banting tulang peras keringat. Kata orang kaya itu sebagai pengingkaran terhadap anugerah Tuhan sebetulnya mah. Sebab kalau kita kejar hakikatnya, apa betul antara kekayaan dan keringat itu ada hubungannya? Saya tuntut nih. Kalau memang iya, saya tuntut nih. Kenapa tukang nyekop pasir di kertas maya yang setiap hari berkeringat-keringat, kenapa nggak ada yang kaya? Yang hidupnya santai-santai saja, ada nggak yang kaya? Yang kerja keras tetap miskin, ada nggak? Ada hubungannya keringat dengan kekayaan? Nggak ada. Kita pada hakikatnya, tolong wahai orang-orang kaya, jangan kau ingkari nikmat Tuhan itu. Kau katakan kau dapat kaya karena peras keringat. Terlalu banyak orang peras keringat yang tidak pernah kaya kok. Rezekimu yang datang kepadamu itu semuanya kebetulan. Hakikatnya rezeki itu dibagi oleh Allah kepada kita, bukan dicari. Itu yang kita yakini, tidak ada hubungan. Kalau memang itu ada hubungannya dengan keringat, ya tentu orang yang berkeringat lebih kaya dong. Kalau iya rezeki itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sang dosen harusnya lebih kaya daripada mahasiswa. Ternyata mahasiswanya datang pakai baby van, dosennya pakai motor. Lah iya kan, nggak ada hubungannya. Apa mesti orang pintar itu kaya? Apa selalu orang kaya pintar? Nggak ada hubungannya. Itu kembali kepada firman Tuhan, innallaha yabsutur rizqa li ibadihi may yasha wa yaqdir. Rezeki itu dibagikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, dan semuanya ditakar, ada takarannya. Enggak jor-joran, enggak
nggak leswat, nggak ya, ada dibatasi. Semuanya pasti dibatasi. Kalau nggak ya hancur lah semuanya itu. Nah, kemudian sekalipun demikian, itu bukan berarti engkau tinggal duduk manis kalau memang rezekinya nanti datang. Tidak, secara syariat engkau disuruh untuk berusaha. Tetapi perintah Allah berusaha itu Allah tidak menyuruh kamu kaya. Allah nyuruh Anda berusaha. Allah nyuruh Anda kaya enggak? Enggak. Awas, jangan salah paham. Allah nyuruh kamu belajar enggak? Nyuruh nggak belajar? Allah nyuruh kamu kaya enggak? Jadi kesimpulannya, Anda pintar, tapi nggak belajar, dosa nggak? Dosa. Dosa apa? Tidak belajar. Ada orang yang belajar saja, tapi goblok angger. Ada nggak sekolahnya rajin, tapi bodohnya angger aja? Ada nggak? Ada. Ada nggak yang sekolahnya main-main aja, tapi pintar? Ada. Saya ketika disanjung Buya Syakur pintar, saya sekedar senang ya. Tapi kalau Buya Syakur cerdas, saya nggak senang kok. Kenapa? Karena kecerdasan saya bukan hasil kerja saya kok. Tapi kalau saya bilang pintar, saya boleh senang kan, boleh ikut bergembira kan. Karena di dalam kepintaran saya ada usaha saya terlibat di situ, saya banyak baca buku. Kalau kecerdasan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di mana batas tadi pertanyaannya? Batas usaha kita ya. Artinya bahwa yang penting kita berusaha. Wa qul ya'malu fa sayrallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan bekerjalah. Yang penting bekerjalah. Nanti Allah akan melihat, Rasulnya dan orang beriman akan melihat hasil kerjamu itu. Yang dilihat ada kerjanya. Saya lebih menghargai orang yang kaya hasil dari kerja dia. Seorang pekerja acung dua jempol daripada orang kaya dapat warisan. Betul nggak? Karena teruji persoalannya. Nah, jadi sampai di batas mana usaha kita? Tetap usaha kita adalah harus semaksimal mungkin dengan berdasarkan keilmuan, pengalaman, dengan modal, dengan relasi, dengan sistemnya, cara kerjanya, kedisiplinan kerjanya, etos kerjanya, itu semuanya harus memenuhi persyaratan. Lalu di akhirnya tentang hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang-orang yang bertuhan ketika dia bekerja lalu berhasil, dia tetap akan bersyukur sebagai anugerah Tuhan. Betul nggak? Ketika tidak berhasil, dia bisa bersabar. Ini adalah sebuah ujian yang harus aku hadapi. Jadi batasnya mana? Ketika berhasil dia bersyukur, ketika gagal dia bersabar. Itulah saya kira batasannya. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan itu tidak pernah berputus asa. Kalau tidak demikian, yang terjadi sebaliknya. Kalau orang tidak bertuhan, tidak tawakal, kalau dia berhasil, dia lupa diri. Kalau dia gagal, dia gantung diri. Itu. Jadi itulah satu kesejukan, satu kedamaian yang ada di hati orang beriman. Berhasil ya atas kehendak Allah, gagal di atas kehendak Allah. Tugas kita semata-mata hanya bekerja. Hasil Allah yang menentukan. Kita wajib belajar. Kalau Anda belajar berarti melaksanakan tugas. Allah nyuruh kamu kaya, nyuruh kamu pinter nggak? Enggak kan? Jadi kalau ada orang rajin belajar tapi sekalipun nggak pinter-pinter, selesai. Tugas dia selesai karena tugasnya adalah belajar bukan pintar. Jadi apa sebabnya demikian? Karena Allah mengatakan wa'allamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajari kamu ilmu pengetahuan yang tidak kau ketahui
yang mengajarkan Allah, bukan kamu yang berusaha. Semuanya Allah yang menentukan. Jadi ini perlu ada garis tipis ya, garis pemisah yang sangat tipis sekali antara orang tawakal dengan orang yang fatalisme. Orang fatalisme itu orang sudah tidak mau bekerja apa-apa, duduk saja, bersiul-siul, nggak mau kerja, nggak mau belajar, nggak mau berkeringat, pokoknya awas. Ini dibedakan orang yang tawakal dengan orang yang nihilisme. Ketika Anda menaruh mobil di garasi, mobilnya dikunci, mobilnya di dalam garasi, garasinya dikunci. Rumahnya ada pagarnya, pintu gerbangnya dikunci. Anda tidur, tawakal tu Allah, ya Allah aku mau tidur, silakanlah engkau milikmu. Ya, ternyata pagi-pagi hilang mobilnya, dijebol oleh maling. Sudah nggak ada alasan, dia tawakal dan tidak kecewa. Aku sudah berusaha, mobil sudah dikunci, gerbang dikunci, apa lagi, garasi dikunci, ternyata hilang, ya udahlah nasib saya. Berbeda halnya dengan orang naruh mobil di pinggir jalan nggak dikunci, ditinggal tidur, itu namanya bukan tawakal itu mah. Nah, saya kira nanti tugas kita nantinya adalah bekerja dengan tidak melihat apa hasilnya, yang penting bekerja. Nanti yang ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak pinter? Nggak ada. Karena tidak akan disalahkan orang bodoh. Orang miskin disalahkan enggak? Enggak, dia bekerja kok. Nah, itulah makanya. Jadi kita kembali lagi nanti sebagai kata terakhir bahwa orang yang berhasil sehingga dia punya rumah, punya mobil, ya kan? Punya harta banyak, punya istana. Percaya atau tidak? Mana yang lebih enak? Saya kasih tahu. Ketika engkau banyak memiliki di dunia ini. Mobil punya, rumah, sawah, pabrik, semuanya punya. Miliarder. Mobilnya punya berapa? 3 atau 10? Yang disimpan di rumah 3. Ya. Istrinya berapa? 2. Ketahuilah, semakin engkau banyak memiliki, semakin banyak engkau mengalami kekecewaan. Percaya enggak? Ternyata orang yang paling bahagia itu namanya bitarmi. Dia tidak pernah bersedih hati ditinggal mati oleh suami. Tahu nggak sebabnya apa? Gak punya suami. Karena dia nggak punya suami. Dia nggak pernah pingsan rumahnya terbakar. Sebabnya apa? Tidak punya rumah. Nggak punya rumah. Dia nggak pernah sawahnya gagal. Sebabnya apa? Gak punya sawah. Jadi ternyata yang paling enak di dunia ini adalah bitarmi, yaitu orang yang tidak punya Apa-apa. ini. Nanti di akhirat, sebagai kata penutup ini, nanti di akhirat, siapa namanya tuh yang sawahnya 80 hektar tuh? Haji Carmun. Sawahnya 80 hektar. Mobilnya banyak, orang kaya, dermawan, ya, donatur berbagai macam masjid. Dia sudah bawa daftar pahala. Sudah siap menghadap Tuhan, daftar pahala. Dia berjalan dengan kencangnya menuju sorga. Sudah yakin sih? Oleh malaikat ditahan. Nanti dulu mau kemana lo? Ke sorga lah. Kamu siapa? Masa nggak kenal? Ya kamu siapa? Carmun. Mau kemana kau? Mau ke sorga. Dasarnya apa? Nih, donatur masjid, donatur madrasah, anak yatim piatu. Oh gitu. Kamu orang kaya? Iyalah kaya. Berapa sawahmu? 80 hektar.
Beli dari mana? Harganya berapa? Tukang masuknya dikasih makan apa? Pajaknya, zakatnya keluar enggak? PBB-nya lunasin enggak? Ditanya mendetail semuanya. Enggak masuk surga. Sekarang saking banyaknya harta enggak masuk surga. Begitu Bitarmi yang dia merasa enggak punya apa-apa dan tidak pernah berbuat apa-apa, jalan saja perlahan-lahan, lasad klosod, jalannya merambat pelan-pelan sekali. Kata malaikat, mau kemana kau? Ya kalau bisa mah ke sorga. Kamu siapa? Tarmi. Kalau tadi siapa kamu? Sarmon. Kalau ini siapa kamu? Tarmi. Mau ke sorga? Ya kalau bisa mang malaikat. Berapa banyak sawahmu? Nggak punya sawah. Rumahmu punya berapa? Nggak punya rumah. Mobilmu nggak punya rumah. Malaikat bingung. Selama di dunia kamu punya apa aja? Nggak punya apa-apa. Jadi kamu mana? Mau ke sorga kalau bisa. Ya udah silakan masuk. Dihitung nggak? Enggak. Apa yang mau dihitung? Nggak punya apa-apa. Ternyata orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Di dunianya nggak pernah sedih, di akhiratnya tidak pernah diperiksa ya oleh malaikat. Itulah makanya tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qanaatan. Berbahagialah orang yang mendapatkan hidayah sampai menjadi seorang yang beragama dengan baik, muslim yang baik, dan hidupnya tidak punya apa-apa. Bahkan naisu kafafan wa qanaatan, siap menerima apa adanya. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.